Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama mengenai definisi khilafah. Khilafah menurut bahasa ialah pengganti, duta atau wakil, kepemimpinan dan pemerintah. Sedangkan menurut istilah, khilafah ialah pengganti kepemimpinan terhadap diri Rasulullah SAW dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Khilafah menurut Ibnu Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Pengertian ini sinonim pula dengan imamah secara istilah. Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW. Menurut Al-Quran, khilafah adalah orang yang diberi kekuasaan mengelola wilayah baik luas maupun terbatas. Selanjutnya mengenai positif negatif khilafah. Yang pertama positif. Khilafah bukan sembarang kepemimpinan, melainkan kepemimpinan yang menjadi pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan mengatur urusan dunia dengannya. Dengan kata lain, kepemimpinan dengan ruh Islam ini menjadi ciri khas mulia. Dengan penerapan unsur Islam di dalam sebuah kepemimpinan menjadikan wilayah tersebut akan tentram dan damai. Salah satu cara dengan menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Dengan begitu, orang berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Sebagai contoh, pada kasus mencuri, syariat Islam mempunyai hukuman yang memotong tangan untuk orang yang menyuri. Hal ini tentu membuat efek jera bagi sang pelaku. Yang kedua negatif, dengan penerapan kekhilafahan menyebabkan sebagian orang berpikir akan tidak adanya HAM, dikarenakan pada hukum syariat Islam hukuman yang diberikan sadis. Salah satunya contoh pada slide sebelumnya yaitu potong tangan. Di dalam Islam memang ada ajaran hidup bernegara dan istilah khilafah, tetapi sistem dan strukturnya tidak diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah, melainkan diserahkan kepada kaum muslimin sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman. Bagian selanjutnya yaitu pro khilafah. Tanpa khilafah, umat Islam terbelenggu dalam hubungan sistem hukum kufur. Mereka juga hidup di bawah nasionalisme sempit yang memecah belah persatuan umat Islam di dunia. Tanpa khilafah juga, sebagian umat Islam terjebak dalam kesesatan beragama. Muncul berbagai aksi penghinaan dan penistaan terhadap Islam, ulama, kitab suci, Al-Quran, bahkan penghinaan terhadap Allah dan Rasulullah. Tanpa khilafah, umat Islam juga terkungkung dalam liberalisme yang menuhankan kebebasan tiada batas. Tanpa khilafah, umat Islam juga terjebak dalam budaya hedonisme dan pragmatisme yang mengukur segala sikap dan perilaku berdasarkan nafsu duniawi semata. Umat Islam pun hidup di bawah sistem ekonomi kapitalisme yang ribawi, penuh praktik perjudian, penipuan, dan kezaliman. Jadi kesimpulan dari pro khilafah yaitu dengan ideologi Islam yang diterapkan oleh khilafah inilah kaum muslim akan bisa dipersatukan kembali dan memperoleh kemuliaan kembali. Bahkan dengan khilafah, ideologi Islam akan kembali memancarkan peradaban mulia yang memberi rahmat bagi alam semesta, sekaligus akan menghapus segala bentuk kezaliman dan kesombongan kaum kafir penjajah. Kontra khilafah. Ajaran khilafah tidak terdapat dalam rukun Islam dan rukun iman, tetapi khilafah adalah bagian produk ittihad masa lalu. Karena pada dasarnya khilafah bukan inti dari ajaran Islam. Tidak ada hukum secara jelas menegaskan kewajiban bagi umat Islam untuk mendirikan khilafah. Buktinya, di dunia Islam sendiri, sistem pemerintahan berbeda-beda. Ada yang memakai sistem mamlakah yaitu kerajaan, ada yang memakai sistem emirat
keemiratan, ada yang memakai sistem sultaniyah kesultanan, ada juga yang memakai jamhuriyah yaitu republik dan sebagainya. Bahwa di kalangan kaum muslimin sendiri implementasi sistem pemerintahan itu berbeda-beda dan sudah menjadi bukti nyata bahwa di dalam Islam tidak ada ajaran baku tentang khilafah. Antara pro dan kontra, di sini kami memilih kontra. Alasan kontra terhadap khilafah yang pertama, jika diterapkan pada Indonesia, jelas kami memilih kontra, dikarenakan Indonesia terdapat berbagai macam agama selain agama Islam. Yang kedua, di era modern ini belum ada negara yang mengusung ide tersebut, karena konsep khilafah ini bukanlah sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam di 23 negara Islam di seluruh dunia, dan tidak tepat jika Indonesia menerapkannya. Yang ketiga, sistem khilafah membuat orang berpikir bahwa tidak adanya HAM, dikarenakan penerapan hukum Islam yang sangat kejam. Yang keempat, jika ingin diterapkannya sistem khilafah di Indonesia akan susah dikarenakan masyarakat Indonesia telah mempunyai konsepsi Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa. Yang kelima, jika menerapkan khilafah, mereka juga akan berhadapan dengan dua sayap besar organisasi politik Islam seperti NU dan Muhammadiyah yang mempunyai jasa besar di Indonesia dan bekerja keras agar umat Islam menjadi umat yang moderat dan taat kepada Pancasila. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.